Oke, udah hadir semua ya. Daftar hadirnya mana? Coba. Ya. Oke, ini perwakilannya saja. Baik, terima kasih ya. Di sini dulu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara. Dari tadi kegiatannya jalan-jalan apa senang? Jalan. Oh, jalan ya. Tadi habis jalan makan susu. Makan buah terus minum susu. Oh enggak. Oh, hanya makan buah hari ini. Oke. Setelah olahraga terus makan buah sudah sehat ya, berarti alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya bisa kumpul bersama ya. Dalam rangka apa ini? Undangan khusus perpustakaan ya. Sebenarnya setiap PPDB ya, setelah itu kalian diterima MPLS itu ada sosialisasinya, tapi ya tidak efektif karena jadwal MPLS-nya itu biasanya padat, jadi informasi tentang perpustakaan itu minim tersampaikan ya. Jadi makanya kalian kan ada yang bingung masuk perpustakaan, nyilih buku nang ngendi masih ya, nanti akan saya sampaikan, saya jelaskan. Oke ya, ini saya ambil perwakilan dari masing-masing kelas dari E1 sampai E7. Kenapa saya ambil perwakilan? Karena kalau seluruh kelas bisa, cuman tempatnya paling di multimedia. Tapi untuk kali ini saya mau prakteknya langsung di sini biar kalian itu langsung tahu, mendengarkan, melihat, dan langsung sekelilingnya ada yang disampaikan di sini, ada di sini. Ya, beberapa yang harus kalian pahami ya. Nanti untuk tahun berikutnya memang targetnya satu kelas 10, jadi semuanya nanti tahu. Jadi yang tahu itu nggak cuma ketua netok sing dina-dina datang ke perpustakaan ya. Baik, ada di semuanya. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang penggunaan ya. Sebelumnya sosialisasi layanan bimbingan pemustaka. Layanan bimbingan pustaka itu kalian dibimbing ya. Pemustaka itu kalian itu pemustaka yang menggunakan perpustakaan itu namanya pemustaka. Jadi kalian dapat bimbingan dulu sebelum datang ke sini. Kalian dapat bimbingan dan di sini tempatnya di perpustakaan, namanya Jendela Pustaka SMA 1 Cipari. Ya, di SD SMP kalian ada namanya enggak? SD misalnya perpustakaan Mekarsari apa Mekar Mulia apa Mekar apalah misalnya ya. Itu banyak namanya ya. Di sini itu adalah Jendela Pustaka SMA 1 Cipari tentunya. Baik, sosialisasi apa yang akan saya sampaikan? Yaitu dengan tema next tentang penggunaan perpustakaan ya. Bagaimana cara menggunakan perpustakaan dengan baik, dengan paham ya. Jadi yang kalian tahu mungkin di SMP SD itu sama, datang ke perpustakaan, masuk, nyilih buku, baca buku ya, tapi tidak sampai di situ saja. Yang di sini kalian dituntut lebih aktif, lebih apa ya, dalam menggunakannya, dalam aktivitasnya. Setiap hari, setiap jam kalian ke sini. Mungkin di SMP jarang atau sering ke perpus? Sering ngapain? Duduk, baca buku, ngadem. Ada AC-nya juga ya? Ada. Lebih adem di sini atau di sana? Oh, di sini ada kipas anginnya. Oke. Apa saja yang akan kalian ketahui, tapi nanti ada urutannya. Sebelum kalian mengetahui isi-isinya, kalian perlu tahu perpustakaan apa sih yang kalian tahu? Ada yang tahu mungkin? Yang tahu secara langsung perpustakaan di sini buku. Itu lebih simpelnya. Yang lebih bagusnya, lebih kompleksnya, kita lihat apa yang dimaksud dengan perpustakaan. Next, go. Pencet maning guys. Oke, perpustakaan itu apa? Orang ngerti? Ya, isinya intinya buku ya. Lebih lengkapnya kita next baca bersama. Perpustakaan sebelum tahu adalah dari suku katanya dulu, berasal dari kata pustaka. Ya, yang berarti kitab. Wah, buku. Buku itu ya sama istilahnya dengan kitab. Untuk kitab Quran, untuk kitab suci itu ya, ya ada juga.
Kalau ditambah akhiran per dan an, cara bahasa Indonesia-nya mengandung makna yang lebih luas. Nah, kok belajar kok bahasa Indonesia maning. Nah, jadi yang dimaksud dalam perpustakaan adalah apa ini? Kumpulan buku-buku. Kumpulan buku-buku yang kita dikenal sebagai koleksi bahan pustaka. Ya, buku itu adalah bagian dari koleksi bahan pustaka. Ya, yang ada di sebuah ruangan. Ya, sebuah gedung, ini gedungnya tadi kelihatan dari sana, ruangannya ada di sini, ya, yang mana di dalamnya menyimpan buku-buku, ya identiknya dengan buku, tapi ada juga bahan-bahan pustaka. Buku itu adalah dalam istilah perpustakaan adalah bahan pustaka, ya, dari bahan pustaka. Jadi orang mau nyimentok, tapi nanti bisa digunakan oleh kalian semua. Next. Kemudian selanjutnya adalah tadi bahan pustaka yang kalian tahu adalah tadi apa? Buku. Apalagi yang kalian ketahui bahan pustaka yang ada di perpustakaan mungkin di SD SMP apa saja isinya? Selain buku apa? Komputer bahan pustaka bukan? Ya, kalau sekarang bisa dikatakan bahan pustaka karena di dalamnya nanti memberikan informasi. Ya, ada banyak. Oke, next. Bahan pustaka yang ada di perpustakaan itu terbagi dari beberapa jenis yang tercetak. Yang tercetak ada apa saja? Next. Langsung ada buku tadi. Buku ini banyak buku di belakang kalian. Ada fiksi ya. Buku sama fiksi beda nggak sih? Ya, istilah buku secara umum sama. Kalau jenisnya itu banyak. Itu fiksi di sana, ada non fiksi itu kayak buku mata pelajaran, buku apa itu? Tentang ilmu pengetahuan gitu ya. Oke. Istak video, Bos. Jinan foto bae. Foto bae. Ya. Oke, lanjut. Tadi buku teks atau fiksi yang di sini terlihat, kalau nggak terlihat geser sedikit karena ruangannya sangat luas ya. Kemudian selain buku yang kalian ketahui di perpustakaan yang di SMP mungkin apa saja? Selain buku, tadi apa komputer yang kalian tahu apalagi? Kalian baca buku saja atau baca yang lainnya apalagi? Koran, istilah kerennya apa? Korannya tadi. Surat kabar. Iya, nakena ada tulisan majalah ya. Maksudnya koran itu adalah surat kabar. Kalian itu koran, surat kabar siapa? Ya koran. Ya, koran itu adalah koran ke bahasa apa sih? Bahasa Jawanya apa bahasa gaulnya atau bahasa panggilannya ya? Koran itu adalah surat kabar. Terus ada majalah. Majalah itu majalah? Oke, majalah itu ya bahan pustaka yang terbitnya berseri setiap bulan sekali atau 2 minggu sekali. Bentuknya lebih tebal ya, mungkin sekitar 100 halaman, tapi nggak nyampe tebal kayak buku yang ini enggak. Karena di dalamnya informasinya singkat-singkat. Ya, majalah di sini yang ada di sini yang setiap bulan masih aktif terbit yaitu majalah Trubus. Isinya tentang bisnis tanaman-tanaman, terus tentang durian, buah dan semuanya banyak. Oke, tabloid. Itu tabloid. Tabloid ya kayak surat kabar. Ya, tapi di situ isinya tentang apa ya? Istilahnya informasi khusus. Kalau surat kabar kan umum berita-berita. Kalau tabloid misalnya tabloid bola, berarti isinya apa? Tentang bola tok, ora KB. Tabloid sport berarti semuanya tentang olahraga, ada bola, ada apa dan sebagainya ya, dan lain-lain. Next, selain cetak juga ada non cetak. Yang non cetak ternyata bahan pustaka yang ada di perpustakaan itu bukan hanya sekedar cetak, tapi ada non cetak. Di dalamnya ada apa? Ada rekaman suara. Rekaman suara bisa direkam melalui apa? Video HP rekaman tok tapi nggak ada mukanya. Terus rekaman video, kalian bisa bikin video yang tentang apa itu? Yang itu tugas kalian apa? P5 apa? Bikin video juga lah. Ya, itu nanti juga bisa dikoleksi di sini, disimpan di sini untuk arsip kalian. Dan lain-lain sing kiranya non cetak, tidak dalam bentuk buku atau tidak dibaca. Next, lanjutnya lagi bukan hanya cetak dan non cetak, ada bahan grafika. Ini film strip, slide, transparansi. Mandan mumet nek mempelajari kalian ya. Kalian cukup tahu yang ada di sini saja. Jadi ini slide itu
bahan pustaka zaman dulu yang pokoknya penggunaannya itu lebih spesifik, tidak bisa digunakan di perpustakaan yang alatnya terbatas. Lanjut, selain bahan grafika ada lagi apa saja? Bahan kartografi. Nah, gue kepenak apa gue? Peta di sini ada peta, cuman dindingnya lagi berapa penuh. Ada, nanti kalian bisa ada pelajaran sejarah, geografi, nanti ada materi yang harus menggunakan peta. Nanti bisa pinjem peta di sini. Peta sama atlas beda ya. Atlas kan yang dalam bentuk buku. Kalau peta itu yang selembar, misalnya peta dunia, Cilacap, wilayah tertentu. Nah, itu. Kemudian globe. Nah, ini globe kena keton blondo. Representatif dari bumi ya. Ini juga kalian masuk dalam seperti melihat peta, tapi ini secara utuh seluruh bumi. Ya, jadi lebih kecil tapi tidak spesifik ya, hanya bagian besar. Sebuah negara, pulau, dan kota misalnya. Kemudian foto udara misalnya pencitraan itu satelit, di foto jepret. Misalnya wilayah kan dipoto tentang kebakaran, ada wilayah kebakaran, itu bisa masuk dalam bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Next, selain bahan kartografi ada lagi bentuk mikro. Wah, ini lebih spesifik lagi ya. Kalian bisa nanti cari di Google apa sih mikrofilm, mikrofiche, dan aperture card, dan lain-lain. Next, yang terakhir yaitu ada sumber data elektronik. Nah, sumber data ini bisa kalian dapatkan di perpustakaan melalui apa? CD-ROM, disket. Itu zaman kalian belum lahir mungkin ada disket. Ada yang tahu disket, kotak bentuknya. Nah, kotak CD-ROM ya CD biasa. Nanti memutarnya bisa pakai DVD player atau apa. Tapi sekarang jarang ya. Semuanya pakai apa? HP. Filenya, file videonya HP. Kemudian jurnal online. Kalian bisa temukan di mana kalau di perpustakaan? Tadi apa yang pertama itu tadi yang komputer. Tapi dengan catatan komputernya itu terkoneksi dengan internet. Orang bisa buka. Wah, jurnal online juga selain di komputer, kalian sekarang ada HP bisa melihat. Datang ke perpustakaan ya, orang dolanan HP game atau apa TikTok ya, tolong ya. Jadi di sini minimal kalian mencari informasi yang berkaitan dengan kebutuhan kalian yang tidak ada di buku. Lah, mulai di buku nih paling selempit, orang bingung. Akhirnya buka di jurnal online atau di internet. Itu tentang bahan pustaka, perpustakaan. Ya, kemudian setelah kalian mengetahui apa isi yang ada di dalam perpustakaan, bahan perpustakaannya apa saja, terus kita menginjak ke berikutnya, yaitu tentang next apa ini? Tata caranya menjadi anggota. Pengen masuk melihat tadi tentang bahan pustaka dan lain-lain, tapi sebelumnya kalian harus bisa menyiapkan ya, harus tahu tata caranya menjadi anggota perpustakaan. Kalau di perpus SMP apa yang kalian lakukan sebelum menjadi anggota? Apa langsung bludus melebu? Tidak. Bikin kartu. Tata caranya seperti apa? Ya, bukan sekedar bikin kartu, kita lihat langsung saja ke laptop ya. Ya, yang jelas siswa kalian dinyatakan diterima. Kalau nggak diterima mau jadi anggota perpus sekolah? Nggak bisa, karena ini perpustakaan sekolah. Ya, kita berbicara perpustakaan sekolah ya. Kalau perpustakaan umum, kalian bisa boleh. Lanjut, setelah diterima, apa yang kalian siapkan? Menyiapkan pas foto. Kemarin kalian sudah menyiapkan pas fotonya? Ada yang belum mesti? Ada yang belum? Ya, ini perwakilan nanti sebagai duta perpustakaan lah ya, secara tidak langsung, biar nanti memberikan edukasi kepada teman-temannya. Yang perpustakaan kayak gini. Ya, kartunya yang seperti ini KTA yang kalian akan terima, warnanya beda-beda. Kalian warnanya kemarin? Biru. Ini biru. Fotonya 2x3 ya, 2x3, warnanya bebas, hitam putih atau berwarna. Tapi jangan udah foto cantik-cantik, ganteng-ganteng ditutupin kayak gini ya, jangan. Ya, foto standar aja, setengah badan. Tapi juga jangan 3x4 atau 4x6 diketok dari gulungan tok. Ya, nanti karena tempatnya memang tersedia hanya untuk ukuran 2x3. Nah, jadi harus menyesuaikan ya. Kemudian lanjut tugas nanti setelah kalian sudah siap fotonya ya, dibagikan kartunya kemarin sudah dibagi, kalian nanti tempel di rumah atau di sekolahan, cari atau di perpus terserah, yang penting nemplek di sini, diisi identitasnya, nama dan lain-lain.
Nanti petugas itu selanjutnya adalah nomor 4, KT yang sudah ditempel di foto, ya kan tadi dibagi terus dipoto ditempel di rumah, disiapkan, kemudian diserahkan kembali, ya dikumpulkan oleh ketua kelas. Nanti akan petugas verifikasi, ya diverifikasi dulu yang tadi fotonya nggak standar, ditutupi raine, ketutupan atau selfie atau apa kan kurang formal ya. Fotonya formal kayak foto KTP ya. Nah, ya minimal itu ya. Makanya sebelum foto kalian ya dandan secantik mungkin, ganteng mungkin ya, biar tidak izin. Ya, nanti setelah diverifikasi kemudian KT yang sudah terverifikasi kan kita kembalikan lagi. Yang tidak bisa atau ya belum lengkap akan ditinggal di sini menunggu sampai kalian mengumpulkan berkas persyaratannya atau fotonya. Kan sudah ada yang di sini ya. Ada yang ditinggal? Oke, ada. Yang sudah dibagikan nanti untuk selanjutnya mencari layanan. Ya, mencari artinya datang ke sini artinya di buku arep ngapa nanti syaratnya dengan salah satunya adalah membawa kartunya. Lanjut, setelah itu ini salah satunya untuk peminjaman dan pengembalian. Jadi pinjam buku sama mengembalikan harus bawa ini. Terutama pinjam, Pak, saya mau pinjam buku, harus punya ini. Dan ini juga harus terverifikasi tadi, harus sudah lengkap fotonya. Kalau belum, ya belum boleh. Bukan tidak boleh, belum boleh. Karena harus pakai kartu untuk mengingatkan Anda saat mengembalikan. Tanggal kembalinya kapan ya? Wah, ternyata rong dina tok, tanggal sekian kembalinya. Nanti ditandatangani kembali. Kartunya bawa pulang lagi boleh, ditinggal di sini juga ada tempatnya. Next, setelah kalian mengetahui tata caranya, terus yang ada di perpustakaan itu nanti kalian akan mendapatkan layanan-layanan yang ada di perpustakaan. Ya layanan dasar saja. Banyak layanannya di sini di perpustakaan. Namun untuk di perpustakaan sekolah yang saya akan terapkan yang lebih mudah yaitu tentang layanan dasar perpustakaan. Ada 3 jenis yang nantinya secara umum akan kalian dapatkan. Yang pertama adalah layanan sirkulasi. Apa sih layanan sirkulasi? Nah, nanti akan dijelaskan. Kemudian yang kedua layanan referensi. Referensi tahu? Ya, belum tahu. Nanti juga akan dijelaskan. Kemudian yang ketiga layanan bimbingan pemustaka. Bimbingan pemustaka apa tadi? Ini bagian dari bentuk layanan bimbingan pemustaka. Tapi lebih rincinya nanti akan kita sampaikan. Next, yang pertama tentang layanan sirkulasi. Apa sih layanan sirkulasi? Sirkulasi muter, namanya sirkulasi kan muter. Muter atau proses ya. Secara rinci ya adalah merupakan kegiatan layanan yang menangani urusan peminjaman, pengembalian, pendaftaran anggota tadi ya, penentuan denda, pemesanan koleksi, penggerakan koleksi yang selesai digunakan, pencatatan, dan lain-lain. Melayani Anda dalam menggunakan perpustakaan pada bagian peminjaman itu bagian dari layanan sirkulasi. Sirkulasi itu berarti kan diulang-ulang, berulang-ulang. Minjam, pulang, kembali maning, jeli maning, balik maning. Nah, itu sirkulasi ya. Bagaimana alurnya dalam menggunakan layanan sirkulasi? Silakan kalian bisa next melihat alurnya yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu next siswa tadi ya. Ini tata caranya sama ya. Alur yang sebelum minjam kalian ada alur pendaftarannya tadi urutannya. Naik lanjut. Klik lagi. Iya, siswa tadi menyiapkan. Kemudian lagi apalagi pencet guys. Nah, siswa mengisi identitas tadi sudah. Nah, ini untuk alurnya ya. Memvalidasi atau diverifikasi ya, ini sama yang tadi jelaskan. Lanjut. Oke, yang terakhir ya disimpan bisa, dibawa pulang bisa. Itu alur pendaftarannya. Kemudian tentang alur peminjaman. Caranya bagaimana untuk meminjam buku. Yaitu kalian wajib memiliki ini. Orang memiliki tok tapi sudah siap untuk meminjam. Dibawa orang, Pak saya punya. Nah mana? Di rumah. Ya bener punya tapi di rumah orang digawa. Ya, wajib memiliki dan membawa yang sudah deal ya, sudah ada fotonya, di stempel. Kemudian mengisi buku daftar hadir ya.
Ini yang perlu kalian setiap hari datang masuk, bukan hanya meminjam saja, masuk meminjam mengembalikan atau kamu di sini ngadem apa tadi, ngisi buku absennya ada di sana. Ya, di meja resepsionis ada ya. Ada map kelas 10, kelas 11, kelas 12, isi. Datang ke sini ngapain? Nama kelas. Ya orang adem. Tulisannya yang lebih apa ya? Ya buku spesifik, lebih relevan atau lebih bagus untuk dibaca. Membaca buku, berkunjung boleh, tapi aja tulisan adem. Walaupun di dalamnya juga merasakan keademannya, ya. Tapi membaca kayak apa kayak ya? Karena di sana itu untuk patokan grafik peminjaman perpustakaan, pengunjung. Setiap bulan ada berapa ribu orang misalnya. Habis mengisi buku pengunjung daftar hadir, mencari dan memilih. Ya, mengharap meminjam ya mencari ya. Mencari koleksi yang dibutuhkan. Kalau tidak tahu nanti tanya Pak mau pinjam buku novel, mau pinjam buku tentang memasak. Nanti petugas akan mengarahkan itu di sebelah lemari yang tengah, yang kanan kiri ada kodenya R12 atau apa, terus di sini ada tulisannya, nanti kalian bisa mencari. Setelah dapat, setelah yang kalian butuhkan sudah didapatkan, menyerahkan bersama dengan KTA-nya kepada petugas, ditulis nanti sama petugas, ditulis kalian pinjam buku berapa, maksimal berapa misalnya, itu terserah, nanti ada aturannya lagi, tulis. Nah nanti ini kartu anggota ini itu sudah plus dengan catatan peminjaman dan pengembalian ya. Kita masih menggunakan sistem manual, jadi kartu multifungsi ya, kartunya orang sekedar kartu kayak KTP tapi bisa untuk peminjaman dan pengembalian. Ditulis kodenya saja. Ya, ditulis kodenya yang ada di sini. Oke, yang ada di sini. Nah, itu nanti ini untuk pengingat kalian, buku yang dipinjam bukan judulnya tapi kodenya. Ya, ben mudah diketahui bukunya yang ada 3, misalnya kodenya apa nanti. Karena nanti mengembalikannya misalnya saya mau mengembalikan 1 buku dulu lah. Nah, boleh. Nanti kan yang ditandatangani pengembalian buku yang 1 itu, ya. Nanti juga pada saat mengembalikan juga harus membawa ini. Nanti ada alurnya lagi. Next, setelah itu petugas mencatat ya, tadi mencatat koleksinya. Setelah selesai dicatat, kemudian KTA-nya akan diberikan kembali. Pak, kalau tinggal di sini boleh nggak? Boleh. Di laci di sana kan ada tulisannya S1, S2 tuh. Soalnya di rumah mbok hilang, mbok kehujanan, mbok kucel, mbok hilang intinya ya. Nah, nanti acuannya untuk mengingat. Yang penting kalian ingat buku yang kalian pinjam itu ditiliki di situ. Oh, tanggal kembalinya esok bartes, baru tanggal sekian. Begitu. Ya, next, sudah paham ya tentang alur peminjamannya ya. Nanti praktek, kalau sudah setelah dari sini praktek ya, nyilih buku, minjem bukunya kan yang bisa dibawa ke kelas juga sama. Cuman nggak pakai ini, beda lagi. Itu kok untuk peminjaman yang dibawa pulang. Next, alur pengembaliannya sama. Mengembalikannya membawa KTP. KTA ya dibawa lagi, menunjukkan delang bukunya sih dikembalikan yang mana. Next, setelah itu mengisi buku pasti, pokoknya datang masuk ngisi buku pengunjung, ngisi judulnya tadi kan sebelumnya kemarin meminjam buku, berarti sekarang judulnya mengembalikan buku. Judul umumnya saja, tidak perlu ditulis bukunya apa, enggak usah. Next, lanjut. Setelah itu menyerahkan KTA kepada petugas untuk dicatat. Kemudian petugas mengecek bukunya yang kalian pinjam. Pada saat minjem pastikan bukunya apa, rusak atau apa misalnya sobek atau apa ya. Kalau misalnya rusak pada saat minjem kok rusak, tunjukkan dulu. Pak, ini sobek atau apa? Yaudah, nggak apa-apa kalau mau dipinjam tapi hati-hati. Pas kembalikan misalnya minjem buku bersih, pas kembali kena iler apa kena hujan apa jatuh kok selokan kan kotor. Nah di situ nanti akan dicek sama petugasnya bukunya masih layak enggak digunakan. Kalau masih layak ya berarti nanti akan dibersihkan sama petugasnya ya. Kalau misalnya botol-botol kecemplung wis ora rupa buku bersoek ya, nanti sama petugasnya akan memberikan sanksi, harus mengganti buku dengan yang baru. Tuh udah apa kan? Harus sesuai aslinya, orang di fotokopi Rauli ya. Itu saya jarang temui ya, paling ya sobek ya, kena air hujan. Kalau musim hujan kan kalian bawa tasnya nggak dikerodongin
kresek misalnya. Ya, jadi bukunya teles juga. Kemudian setelah dicek kalau misalnya normal baik ya, ngecek tanggal kembalinya sesuai enggak tanggal kembali ya. Dulu sebelum corona tuh, sebelum ini kalian lahir di perpustakaan ini ya, itu membalikan buku telat 1 hari dendanya 500 perak per buku. Kalau pinjam 2 ya ping berapa hari tinggal dikalikan. Ya gitu. Karena untuk menekan pelanggaran, menekan koleksi yang dipinjam. Nek orang nana dendang kok sekarepe dhewek kali meminjam harus balik kena. Nah, misalnya harus milih buku A di silih sesor bertahun-tahun orang balik misalnya. Ya, itu jadi untuk menghindari seperti itu jadi ada denda. Kalau sekarang ya sementara kita tidak berlakukan denda. Free ya, pengertian saja. Yang penting kalau sudah waktunya dikembalikan, kembalikan. Selanjutnya setelah dicek kalian mengembalikan ke tempat semula. Tempat kemarin minjem novel di mana? Di sana di rak nomor A, misalnya rak kodenya A. Kembalikannya ke sana lagi. Ditata yang rapi, orang digeletak-letak kayak gini. Nah, ditata lagi berdiri, ya berdiri. Kalau bukunya itu lebih tinggi, depannya kok kecil ya diselempetakan yang tingginya sama. Ya, kalau buru-buru ya yang penting berdirikan, nanti kan sama petugasnya dirapikan. Dikembalikan dengan betul, dengan posisinya sama dengan temennya, orang jempali kayak gini, orang kayak gini ya. Karena punggung buku ini namanya punggung buku harus sama. Ya. Jadi kalau melihat buku itu tidak harus bukunya dideleng iki orang dari samping. Kamus lengkap bahasa Inggris. Oh iya kayak kamus gitu. Ya, nanti bisa lihat tuh. Selain lihat ini misalnya. Nah, misalnya. Next, untuk pengembalian sudah jelas ya. Jadi paham minjem sama mengembalikan. Kemudian yang pertama tadi layanan sirkulasi sudah kalian ketahui dan paham. Yang kedua layanan referensi. Apa sih layanan referensi? Lah nyoba bingung. Kita lihat saja. Layanan referensi merupakan layanan pokok yang ada di perpustakaan secara spesifik membantu kalian dalam menemukan informasi ya, pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik tentang suatu informasi ya yang berbobot atau yang apa? Yang penting-penting tok. Contoh. Nah, nanti contohnya nanti ya. Kita ketahui dulu ya, ketahui artinya ya. Itu tentang layanan referensi. Jadi penting-penting tok ya, mengetahui hal yang penting yang ada di dalam suatu buku. Buku referensi apa saja? Kayak kamus, ensiklopedia. Nah, nanti kita berikan sampelnya, berikan contohnya. Lanjut. Setelah kalian mengetahui tentang layanan referensi, alurnya ada lagi. Wah, ada sendiri alurnya ya. Yang pertama yaitu kalian tetap menunjukkan KTA-nya sebagai tiket masuknya ya. Next, kemudian mengisi buku daftar hadir pengunjung pasti dan wajib. Lanjut, yaitu mengisi pertanyaan referensi. Jadi kalian yang akan ditanyakan itu jangan cuma ngomong, karena bisa jadi yang tanya bukan 1 anak, 2 anak. Jadi kalian nanti akan diberikan buku untuk mengisi pertanyaan kalian. Nanti pertanyaan-pertanyaannya, contoh-contohnya ada nanti di sini. Kita alurnya dulu, nanti mengisi buku yang mau ditanyakan apa saja. Next, kemudian setelah kalian menulis pertanyaan, nanti petugas itu melihat pertanyaannya apa saja dari kalian. Kemudian memberikan jawabannya. Jawabannya nanti bisa melalui secara langsung. Kalau kalian pengen langsung mengetahui jawabannya, menunggu di sini. Kalau buru-buru, Pak saya mau mencari istilah ini, tapi saya mau kebelet banget, belet kamar mandi atau mau ke kelas lagi ada pelajaran, nanti akan di PA Japri yes. Kepada yang terhormat Muhammad Cesar. Dari pertanyaan Anda, apa yang dimaksud ini jawabannya bisa kalian dapatkan di kamus, di ensiklopedia yang artinya ini nih. Kayak gitu loh maksudnya. Nah, itu bisa. Next. Kemudian contohnya, nah kita langsung mencontohnya. Sing kepenak contohnya. Contohnya adalah oke, Pak Ustaz memberi pertanyaan di sini tadi udah. Misalnya tentang istilah khusus atau terjemahan. Misalnya tentang apa? Apa yang dimaksud dengan zoologi? Zoologi kalian kira-kira mencarinya di mana? Oh, running Google. Kalau di buku, kan ini buku referensi dalam bentuk buku. Di mana? Next, di dalam buku ensiklopedia.
Indonesia. Salah satunya kan bisa dicari di buku lagi. Yang artinya adalah yang dimaksud dengan zoologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan binatang. Bukunya kayak gini. Oh, keton wis gede banget. Ensiklopedi. Wis pokok istilah yang kalian orang ngerti nanti di sini bisa. Bisa ditemukan dalam kamus sains atau kamus biologi. Ada lagi. Nanti banyak-banyak kamusnya. Oke, pertanyaan selanjutnya bukan sekedar istilah dalam ensiklopedia saja, ada istilah dalam bahasa kamus. Nah, oke. Apa bahasa Indonesianya kata dari kata kikagiku, kalau apa bahasa apa gue ya? Bahasa Jepang. Bahasa Indonesianya apa artinya? Nyarinya di mana sih? Ya ning kamus bahasa Jepang. Nek goletin kamus bahasa Jawa ora ketemu. Ya. Tapi kan kalian sebelumnya belum tahu kikagiku sih apa bahasa apa ya? Tanya kepada petugasnya, Pak. Apa yang dimaksud dengan kikagi? Oh, ini bahasa Jepang. Saya carikan dalam kamus bahasa Jepang. Ya, nanti kalian akan tahu. Cari kikagiku artinya apa? Oh, ternyata artinya cerdas, pinter ya. Gitu. Nanti cara ngomongnya itu nanti lebih spesifik lagi. Terus apa lagi tentang istilah tadi selain di ensiklopedia ada lagi yang dimaksud bukunya seperti apa? Di next bukunya sama. Nah, itu. Kemudian contoh yang ketiga sama istilah dengan buku referensi itu kalian tidak serta-merta tahu dari apa ensiklopedia kamus. Ngertinya gue tok. Ternyata ada kamus lain. Ya, kalian harus tahu kamus bukan sekedar kamus bahasa kayak bahasa Indonesia, bahasa Jawa Indonesia, Inggris Indonesia enggak. Jadi kamus ada banyak di setiap ilmu pengetahuan tentang geografi, ekonomi itu ada kamusnya karena di dalamnya banyak istilah-istilah di dalam geografi. Contohnya ini magma, apa ya dimaksud dengan magma? Di sini ada kamusnya, wah komplit sekali kamus. Dimaksud dengan magma adalah batuan cair dan sebagainya. Ya, itu bisa diketahui di mana di ensiklopedia juga tetap biasanya ketemu ada. Tapi ini gak berkaitan dengan keilmuannya adalah geografi. Di sini ada kamus geografi. Jadi kalau yang jurusan IPS pengen tentang ilmu-ilmu geografi itu ada di sini. Tentang apa saja. Bukunya seperti ini. Oke, selanjutnya tadi sudah disampaikan terkait dengan layanan referensi. Kemudian yang terakhir adalah layanan bimbingan pemustaka. Ini di sini ya. Kalian sedang praktek, sedang mengikuti layanan bimbingan pemustaka. Pemustaka ya kalian ya, anggota perpustakaan. Oke, layanan yang akan diberikan nanti kita ketahui tentang layanannya adalah untuk memberikan edukasi kepada kalian, kepada pemustaka tentang bagaimana cara memanfaatkan berbagai macam informasi yang ada di perpustakaan. Ya jelas sesuai dengan kebutuhan. Itu cara tadi mencari istilah ini di mana, Pak? Mau mencari buku novel di mana ya? Misalnya. Itu ya bagian dari layanan. Saya melayani kalian, melayani Anda semuanya. Next. Kemudian ada alurnya, ada ternyata ada alurnya juga ya. Ada alurnya yaitu apa? Petugas menyiapkan materinya. Ini materinya saya sudah siapkan. Nanti kalian akan dikumpulkan, kemudian petugas memberikan undangan. Undangannya kemarin sudah ya? Dan jadi panggil seluruh kelas 10. Seluruh kelas 10 perwakilan diundang ke sini. Atau di multimedia misalnya seluruh kelas 10 siswa baru untuk kumpul. Nah, itu. Kemudian setelah dikumpulkan adalah membawa TK, nggak bawa pulpen. Buku ya ora apa-apa, ngomong nulis. Mau kelalaiannya wingi cara nyili ke priwe ya bisa. Boleh. Yang penting pulpen untuk mengisi daftar hadir biar tidak terlalu lama. Nanti juga ada kuesionernya, nanti kalian isi. Kemudian selanjutnya peserta mengisi daftar hadir, pasti daftar hadir tadi ada daftar hadir khusus ya. Jadi tidak perlu di sana, nggak apa-apa kalau di sana juga boleh. Next, kemudian memberikan kuesioner kepada pemustaka dari materi yang diberikan. Nanti materi yang ada tadi ya, dari awal sampai selesai, itu nanti akan kita berikan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan gampang ya. Kemudian selanjutnya twing. Oh, ngantuk ya.
Nanti petugas sambil membuat laporan. Laporannya itu nanti berkaitan dengan pelaporan kepada pihak pimpinan sekolah. Hasilnya bagaimana dari layanan bimbingan pustaka atau sosialisasinya. Apa yang perlu disiapkan untuk kedepannya biar lebih bagus, biar lebih mudeng. Misalnya sekarang nggak mudeng, gimana caranya biar lebih mudeng, biar tidak mengangan-angan prakteknya. Karena apa? Nanti setelah sosialisasi selesai, diharapkan kalian nanti datang ke sini orang bingung, tengok-tengok ya. Cara nyilih bukunya ke priwe, jadi orang bingung ya. Dan tidak lupa membawa kartu misalnya. Oh iya ya, bawa kartu jadi bingung tidak kena misalnya. Kan nanti hasil dari materi ini kan kalian akan menjadikan pedoman selanjutnya. Dan dari perpustakaan juga sama. Keperencanaan lebih kepenak, boleh menyampaikan selain pakai proyektor, PowerPoint kan kalian bisa melihat intinya, artinya. Nah, nanti kalau tempatnya secara besar-besaran nanti di ruang multimedia itu akan lebih apa? Berangan-angan lagi. Tuh, urung tamang perpustakaan SMA Cipari kayak ngapa isinya, gedungnya kayak ngapa, itu nanti materinya beda lagi. Isinya sama, nanti kan ada penjelasan ke gedungnya nang kene, ruangannya kayak gini, ke bukunya nanti lebih banyak lagi. Dan waktunya pastinya lebih lama. Oke. Selanjutnya sudah selesai. Nanti saya akan memberikan kuesioner. Sebentar saya ambil dulu. Kuesioner ke bank, tapi tidak apa ya, karena bijin nol ya orang anak. Cek. Oke. Kuesionernya ini masih pakai zaman kuna. Pakai kertas, makanya kalian kan sudah bawa ballpoint. Nah, kuesionernya apa saja, Mas? Silakan. Tulisannya ini nggak bisa gede banget ya layarnya. Ya, silakan. Nanti sambil ditunggu sebelah sana, Mas. Tolong, Mas, sebelah sana. Ya. Oke, yang sudah bisa langsung cukup jawab ABCD AB-nya saja. Nek pengen sudah paham ya, berarti tulis A. A atau ya lah ya. Ditulis jawabannya langsung ya atau tidak ya. Silakan. Dok-doknya ngerti, ya, tapi ngerti temenan, sudah dok ya. Silakan nanti kalau sudah dikumpulkan. Foto bos di bentuk kegiatan. Kamera. Oh, gue. Apa? Ada yang ini yang pakai kacamata kelihatan? Ya. Ya oke, saya ini ya. Apakah materi yang disampaikan oleh narasumber atau saya petugas pustakawan mudah dipahami? Paham apa orang ya? Tuh orang paham ya wis tidak misalnya. Nah, ini jelas bukan ada agak paham enggak. Jadi harus jelas ya atau tidak ya. Kemudian apakah kegiatan ini dapat membantu Anda dalam menggunakan bahan pustaka yang ada di perpustakaan? Membantu apa tidak? Ya, yang tadi dijelaskan alur-alur, cara tata caranya gitu ya. Silakan. Kemudian apakah Anda merasa nyaman apabila berkunjung? Nah, ini kan sudah berkunjung langsung ke sini. Nyaman tidak? Adem, bau wangi apa bau kos kaki ya. Kemudian apakah informasi yang Anda inginkan di perpustakaan mudah ditemukan? Kira-kira yang kalian inginkan itu setelah tadi materi itu mudah ditemukan enggak kira-kira gitu kan? Kemudian yang terakhir, informasi tersebut itu berdampak terhadap perubahan kehidupan Anda apa tidak? Ya, yang terakhir mudah enggak? Misalnya kamu tanya tentang apa sih tadi berdampak dalam kehidupan apa? Tentang apa? Misalnya pertanyaan referensi. Saya mau tanya cara memasak ikan laut misalnya. Nanti akan saya memberikan buku yang berkaitan dengan cara memasak. Dan itu bermanfaat nggak dalam kehidupan Anda di rumah? Menjadi paham, bisa masak, rasanya enak, gurih, nikmat. Bikin bareng. Ya. Iya dong. Yang sudah dikumpulkan. Ya. Yang sudah dikumpulkan. Seperti itu. Oke, sudah. Mana itu dikumpulkan jadi satu. Oke, next selanjutnya matur suwun. Wis sedulur kabeh.
Ya wis rampung loh, ora kesuwen. Itu ringkes tapi kan bisa paham. Tapi banyak lagi layanan-layanannya ya. Jadi layanannya itu nggak cuma ini. Layanan apa promosi loh banyak, tapi kalian cukup menerima layanan seperti ini. Baik ya, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mohon maaf yang pakai seragam kotak-kotak, saya minta waktunya sebentar untuk praktek apa nih peminjaman sama pengembalian. Untuk nanti selanjutnya akan didokumentasi ya. Baik, tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, cukup paham ya. Yuk mulai dari kemarin dibagikan. Atau setelah kalian terima sudah lengkap, itu bisa digunakan. Kan tadi dijelaskan kalau sudah diverifikasi, sudah lengkap foto dan distempel, berarti sudah bisa digunakan. Makanya kartunya selalu dibawa di tas. Karena guru ini biasanya silakan baca di sana, pinjam buku, atau misalnya merangkum kok nggak selesai, harus dibawa pulang bukunya, pinjam ya. Terus besok kan mau tes, silakan mulai dari maksimal hari Jumat sudah bisa pinjam buku, karena hari Senin, Selasa, Rabu tutup ya, perpustakaan tutup karena kalian juga fokus di ruangan tes masing-masing ya. Oke, silakan bisa dipahami, diingat kalau mau pinjam buku yang digunakan untuk tes bisa bebas. Kalau untuk khusus tes biasanya bebas. Semua mata pelajaran, bawa kerendeng apa karung boleh. Iya, bebas. Ya, bebas. Yang penting buku untuk persiapan tes. Nanti pengembaliannya setelah tes selesai. Ya, nanti juga di sini kan dikasih tulisan bukunya apa saja, pengembaliannya kapan, tanggalnya setelah tes. Tesnya tanggal pira, berarti kembaliannya tanggal selanjutnya. Paham ya? Silakan boleh pinjem buku. Ya, mau tes. Dari sekarang boleh, nanti langsung pinjem misalnya. Misalnya nanti kan juga praktek biasa. Oke, dari saya yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Apabila tadi yang disampaikan bahasannya kurang paham ya, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.